Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak di rumah? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, muatan bahasa Indonesia tentang keberagaman bentuk dan sifat benda. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menyebutkan keragaman bentuk dan sifat benda di sekitar rumah. Anak-anak bisa mengamati benda di sekitar. Apakah bentuknya sama semua? Benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk lingkaran, segi empat, segitiga, tabung, kubus, balok, dan lain-lain. Di sini ada contoh benda berbentuk lingkaran. Ada apa saja ya? Ada roda, ada hula hoop, ada cincin, ada gelang, ada permukaan jam, ada uang logam, dan lain sebagainya. Selanjutnya, contoh benda berbentuk segi empat. Ada buku, ada jilbab, cermin, ada keramik, ada disket, dan lain sebagainya. Kemudian, contoh benda berbentuk segitiga. Ada bendera, ada rambu-rambu lalu lintas, ada atap, ada penggaris, ada hanger atau gantungan baju ya, kemudian ada kue yang berbentuk segitiga dan lain sebagainya. Sedangkan contoh benda berbentuk tabung, di sini ada banyak sekali di sekitar kita. Di antaranya ada gelas, ada ember, ada pipa, baterai, ada juga kaleng minuman. Contoh benda berbentuk kubus, ada dadu dan ada rubik. Kemudian contoh benda berbentuk balok, di sini ada spons untuk mencuci piring ya, ada kardus, ada koper, lemari, ada penghapus. Ayo kita buka buku paket halaman 6 dan kita baca bersama-sama ya. Di sini ada sebuah teks yang berjudul Bermain Perahu Kertas. Penny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Penny sangat menyukai permainan ini. Nah, mari kita jawab berdasarkan bacaan. Nomor 1, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Ada kertas dan air. Kemudian nomor 2, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Nah, dengan cara meniupkan angin. Kemudian, ayo kita baca lagi di buku paket halaman 13. Nah, di sini ada teks judulnya Bermain Simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Yuk kita jawab soal berikut ini. Apakah simpai itu? Simpai adalah salah satu alat permainan. Bagaimana bentuk simpai itu?
sampai berbentuk lingkaran. Nah, di sini ada contoh benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Nah, di sini ada roda, hula hoop, cincin, dan gelang. Selanjutnya kita akan belajar sifat-sifat benda. Di halaman 21 sampai 22, buku paket tema 2 ada teks yang berjudul benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda yang beragam, ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol bentuknya akan berubah menyerupai botol. Di sini ada kegiatan yang dapat dipraktikkan di rumah ya. Nah, di sini tentang sifat-sifat benda. Dan ini hasilnya ya. Kelereng jika dimasukkan ke dalam botol maka bentuknya tetap. Dan kelereng jika dimasukkan ke dalam piring atau mangkok maka juga tetap. Selanjutnya, jika air dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Dan jika air dimasukkan ke dalam mangkok atau botol, maka bentuknya akan seperti wadah yang ditempatinya. Jadi, sifat air adalah berubah. Selanjutnya, jika pensil dimasukkan ke dalam botol, maka tidak berubah atau bentuknya tetap. Selanjutnya, jika sirup dalam botol dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan berubah seperti gelas. Dan jika minyak di dalam botol dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya juga akan berubah seperti gelas. Jadi sifatnya berubah sesuai dengan wadahnya. Dari percobaan tadi dapat kita tulis di tabel berikut ini. Kalau kelereng bentuknya tetap, air berubah, pensil tetap, sirup berubah, dan minyak berubah. Kemudian kita akan melanjutkan sifat-sifat benda lagi di halaman 39 ya. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik, artinya bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Mari kita jawab sesuai bacaan. Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Bentuknya berubah seperti bentuk balon. Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Bentuknya berubah seperti kantong plastik. Apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Tentunya bentuknya berbeda ya. Dan yang terakhir, bagaimana menurutmu sifat udara? Bentuknya berubah mengikuti tempat atau wadahnya. Nah, jika kita meniupkan udara pada kantong plastik dan balon, tentunya bentuknya akan berbeda ya. Nah, jika kita meniupkan udara di dalam plastik, maka bentuknya akan menyerupai plastik. Dan jika ditiupkan ke dalam balon, maka bentuknya juga akan seperti balon.
Baiklah, sampai di sini dulu ya materi kita tentang keragaman, bentuk, dan sifat-sifat benda. Semoga dapat bermanfaat video dari Ustazah. Terima kasih anak-anak hebat, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.